Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan video kita kali ini adalah akan membahas seputar radio yang powerful 10 watt, kurang lebih ya 10 watt dengan fitur-fitur yang terbaik tentunya ya. Ada beberapa radio kali ini yang akan saya tampilkan di hadapan rekan-rekan semua. Karena sudah lama kita tidak menampilkan, maka ini kita akan menampilkan yang full power dulu ya. Nanti yang 5 watt video selanjutnya. Nah, dan kali ini saya sekali lagi tidak menampilkan radio-radio dari Jepang. Karena radio-radio dari Jepang rata-rata saat ini belum sampai mendekati 10 watt. Rata-rata maksimal hanya 7 watt. Kalaupun ada 10 watt, saya belum ketemu radionya. Nah, makanya saat ini kita akan membahas yang radio yang benar-benar sudah menyentuh 10 watt. Karena meskipun menyentuh 10 watt, kadang-kadang radionya ada sama merek saja mungkin bisa saja di bawah 10 watt. Tapi paling tidak dari merek-merek ini dia sudah ada yang menyentuh sampai 10 watt. Kemudian radio berikut ini adalah radio ya dual band. Tentunya dual band ya, VHF, UHF dan powerful. Di samping beberapa keunggulan dari powernya, dia juga mempunyai beberapa fitur-fitur yang akan saya sebutkan. Dan tentunya urutan-urutan itu berdasarkan nanti dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki sebuah radio. Nah, sebelum kita mereview sebelum kita memberikan pandangan bagi Anda semua bahwa ini rekomendasi radio-radio yang powerful dan yang terbaik di awal tahun 2024, kita minum kopi dulu ya. Seperti biasa kita seruput kopinya. Oke, alhamdulillah kita udah seruput kopinya. Nah, sekali lagi buat teman-teman ya, ini adalah berdasarkan channel Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Mungkin di channel yang lain rekomendasinya beda ya, nggak masalah ya. Tapi kalau di channelnya kita, di channel Yankee Charlie itu Yankee India Zulu, tentunya juga seperti yang Anda saksikan saat ini. Mari kita mulai dari satu persatu radio yang ada di depan saya ini. Ada 6 radio yang akan kita kupas satu persatu, mulai dari urutannya yang pertama. Mari kita simak bersama-sama, jangan kemana-mana, keep stay tune. Berikut ini kita akan bahas satu persatu radio mana yang menjadi favorit di awal tahun 2024. Nah, radio dengan urutan terakhir ya, urutan ke-6. Kita akan sebutkan ini adalah yang ke-6 dari Eskom FC20 Pro ya. FC20 Pro ini keunggulannya dia layarnya sudah berwarna, kemudian bodinya yang bongsor, kemudian powernya juga yang full 10 watt ya, VHF, UHF. Kemudian untuk FC20 Pro ini juga baterainya cukup ya, 4000. Dan dia sudah Type C. Nah, ini dia sudah Type C teman-teman untuk baterainya, sehingga ketika kita akan melakukan pengecasan, kita nggak perlu pusing-pusing ya untuk mencari tempat cas. Seandainya kita darurat nggak punya tempat cas, kita punya power bank, maka kita bisa colokin aja power bank kita ke sini, dia akan segera mengecasnya. Dan tentunya ini kalau merah berarti ini belum full ya, masih perlu dicas lagi seperti itu. Nah, karena dia bongsor, layarnya lebar, tombol-tombolnya pun besar-besar, maka radio ini cocok sekali digunakan untuk para orang-orang tua ataupun yang kita yang sudah sulit membaca tulisan yang kecil-kecil, maka ini sangat berguna sekali untuk bisa kita pergunakan ya. Tombolnya juga cukup besar, sangat enak sekali, dan ini tentunya sudah nyala ya kalau di
tempat gelap ini nyala tombol-tombolnya sehingga memudahkan kita untuk mengoperasikannya. Kemudian ada lampu senternya juga, ini sangat berfungsi ketika kita dalam keadaan darurat, mati lampu atau apapun itu, kita bisa menggunakan radio ini sebagai penerangan. Layarnya yang berwarna ini saya juga sangat suka sekali, dia sudah colorful sehingga kita melihatnya sangat adem sekali. Contohnya ketika saya syuting seperti ini pun langsung terlihat dengan jelas ya. Oke, untuk Escom FC20 Pro ini sudah pernah kita review, jadi tidak perlu panjang lebar yang bisa saya sampaikan. Yang jelas dia keunggulannya ada di layarnya, dan bentuknya yang besar ini menguntungkan bagi untuk transfer panasnya ya. Jadi kalau transfer panas misalnya dari radionya ini gampang bisa diatasi dengan bodi yang besar sehingga pendinginnya juga cukup besar. Kemudian suaranya juga cukup kencang ya. Dan itu aja yang bisa saya sampaikan untuk Escom FC20 Pro. Untuk RX-nya ini dia masuk di medium ya, medium. Jadi tidak budak juga tidak terlalu peka, tapi bagus ya. Kemudian selanjutnya yang ke urutan yang kelima jatuh pada Escom FC12 Pro. Jadi Escom ini saingannya masih sedikit ya untuk di kelasnya ya. Jadi di sini Escom FC20 Pro muncul lagi setelah Escom FC10 Pro. Nah, bentuknya yang cukup pas ya dipegang, kemudian baterainya juga cukup besar. Kemudian ini juga sudah anti air ya maksudnya, tapi kalau waterproof saya belum tahu, tapi ini kalau hujan-hujanan udah aman dibandingkan yang FC20 Pro ini masih lebih aman kita gunakan pada saat kita hujan ya. Karena ini sangat rapat semuanya, termasuk untuk datanya ataupun di sini untuk cek mikrofon dan cek headphone-nya, dia menggunakan baut seperti ini sehingga ini rapat sekali, ada seal-nya. Jadi kemungkinan besar untuk masuk air itu kecil ya. Nah, meskipun layarnya tidak berwarna, tapi ini juga sudah cukup jelas untuk kita pergunakan dengan layar seperti ini. Nah, untuk tombol-tombolnya sendiri sudah seperti biasa ya, dan di sini juga ada lampunya ketika keadaan emergensi ini bisa digunakan, mati lampu atau apa ya, itu dalam keadaan gelap kita bisa pakai radio ini untuk menerangi sekitarnya. Nah, ini untuk desainnya juga cukup oke ya, saya lihat. Kemudian di sini dia sudah Type C ya, sudah Type C sehingga ketika power sudah menipis, dia masih bisa kita cas dengan power bank ya. Di sini kapasitas baterai 4000 sama dengan Escom FC20 Pro. Sama-sama 10 watt dan sama-sama dual band. Tapi untuk RX-nya, nah ini RX-nya antara FC20 Pro sama Escom FC12 Pro ini masih lebih mending FC12 Pro. Cuman permasalahannya dia harus open square. Kalau square-nya 1 itu dia langsung ngekat, tapi open square dia langsung keluar suaranya, resipnya sangat peka. Jadi prinsipnya ini resipnya sama dengan FC10 Pro ya, cuman karena square-nya terlalu menekan sehingga ketika kita setel square 1 itu nggak bisa receive sama sekali, tapi begitu dibuka langsung sinyalnya masuk mentok bersih ya. Jadi saya kesimpulannya sih ini RX-nya juga cukup oke ya untuk Escom FC12 Pro dibandingkan yang 20 Pro ini lebih baik. Oke, kita tinggalkan urutan kelima jatuh pada Escom FC12 Pro. Audionya juga cukup oke ya teman-teman, tapi dibandingkan dengan yang 20 Pro masih kencang yang 20 Pro, tapi ini audionya cukup enak juga ya untuk yang 12 Pro. Nah, selanjutnya untuk urutan yang keempat jatuh pada Escom FC10 Pro. Nah, ini radio legendaris, radio yang sangat-sangat oke, resipnya sangat peka. Nah, cuman yang disayangkan di sini adalah tombolnya masih karet.
tombol karet ini yang kelemahannya di sini ya. Kemudian untuk yang lain-lain sama, kelemahan selanjutnya dia belum Type C. Tapi karena RX-nya sangat-sangat peka, meskipun scale 1 dia sangat peka, maka ini radio tetap lebih unggul daripada yang 12 Pro. Cuman ada cumannya lagi, audionya masih lebih kencang yang 12 Pro dibandingkan dengan yang 10 Pro. Tapi kalau RX-nya ini sangat luar biasa, maka penilaian saya utama adalah sebuah radio adalah RX kemudian TX. Jadi jangan TX dulu, karena RX dulu ya. TX bisa diatur, yang penting RX-nya lebih baik gitu ya. Oke, ini adalah urutan yang keempat ya untuk Eskom FC10 Pro ya. Ini kita lihat baterainya. Ini cukup besar baterainya dan radionya lebih kecil dari FC12 Pro ya. Ini baterainya sama 4000 juga dengan radio yang lebih kecil, maka dia lebih tebal jadinya ya. Jatuhnya dia lebih tebal karena bentuknya yang kecil ya. Nih, dia jadi lebih tebal karena lebih keluar menonjol untuk menanggulangi space dari baterainya. Nih, kan lebih kecil dari Eskom FC12 Pro. Makanya kalau yang ini dia nggak terlalu tebal, yang 20 Pro, tapi dia panjang seperti itu. Oke, kita tinggalkan untuk yang Eskom FC 10 Pro, dan ini juga masih bisa mengatasi untuk keadaan emergensi gelap. Dia ada lampunya ya, meskipun powerful tapi dia masih disediakan lampu. Jadi untuk ketiga merek ini, Eskom ini sudah cukup oke dan bisa Anda gunakan dalam sehari-hari. Dan tentunya produk-produk dari Eskom ini tidak mahal teman-teman ya. Kalau Anda membeli produk-produk Eskom ini, kalau saya sih menilai ini cukup ya dengan harganya dan apa yang diberikan untuk kita. Oke, kita tinggalkan untuk yang Eskom FC10 Pro yang menduduki peringkat yang keempat. Kemudian yang peringkat ketiga jatuh kepada Fastcom UV98. Jadi sebenarnya Eskom FC10 Pro dan Fastcom FC98 ini sama saja teman-teman ya, sama saja. Cuman karena ini duluan muncul bersamaan dengan TYT, maka ini saya dulukan peringkatnya karena ini dia otomatis di atas ini duluan ya untuk produk yang beredar di pasaran. Tapi secara langsung sebenarnya ini sama saja ya teman-teman. Jadi 3 dan 4 ini sama saja, cuman saya hanya memberikan peringkat satu lebih tinggi ya dibandingkan yang FC10 Pro, tapi sama saja. Kalau misalnya ini nggak ada, Anda beli ini juga oke. Ini nggak ada, Anda beli ini juga oke, nggak ada masalah. Ini dua-duanya mempunyai RX yang sangat luar biasa, Fastcom UV98 dan FC10 Pro. Jadi saya nggak perlu jelasin lagi untuk yang Fastcom UV98. Jadi mulai dari Eskom FC20 Pro sampai 10 Pro, kemudian Fastcom UV98, semuanya ada radionya teman-teman ya. Semua ada radio FM-nya. Nah, untuk lampunya juga coba kita cek ya, mana lebih terang. Lampunya sama-sama terang ya. Jadi semuanya sama persis untuk Eskom FC10 Pro dan Fastcom UV98. Jadi kedua-duanya sama-sama pakai kom, jadi ya masih bersaudara. Kita taruh aja di sini ya. Nah, kita taruh. Nah, sekarang urutan yang kedua jatuh kepada Wircom. Ya, produk Wircom ini sebenarnya ada dua ya, Wircom WR88 Plus Spot Radio dan Wircom WR88 Plus. Saya cukup sebutkan satu saja yang Spot Radio karena dia mempunyai beberapa keunggulan yang cukup baik. Dia 3 standby, frekuensinya ada 3 standby-nya. Kemudian dia dual PTT
Ya, PTT atas, PTT bawah bisa. Jadi frekuensi 1-2 ini bisa, kecuali yang ketiga nggak bisa dipakai untuk transmit, yang ketiga untuk receive saja ya, yang standby tadi. Jadi dual PTT, dan ini sudah plastik. Nah, ini belum, masih karet, tapi PTT utamanya udah plastik. Yang ini membuat kita bisa lebih lama menggunakan radio ini, awet karena dia dari plastik. Kemudian powernya juga full, sudah bisa airband, layarnya berwarna, 10 watt, dan waterproof teman-teman, waterproof untuk Wearcom WR88 Plus Spot Radio. Yang plus pun juga sudah anti air. Kemudian produk yang saya pegang ini memang belum Type C, tapi produk yang baru sudah Type C, ada Type C-nya untuk ngecas teman-teman ya. Dan untuk modulasinya jangan dikhawatirkan lagi. Kalau Wearcom WR88 Plus Spot Radio, bahkan yang Sport, bahkan yang Plus, itu juga audionya sangat kenceng. Jadi untuk audio modulasi mic-nya ini nggak ada lawannya untuk yang Wearcom ya. Terutama untuk Wearcom yang WR88 Plus dan WR88 Plus Spot Radio ini sangat kenceng sekali. Nah, karena dia sudah bertahun-tahun menjadi radio terfavorit, maka ada pendatang yang memang mempunyai keunggulan yang lebih dari Wearcom ini. Tapi Wearcom ini sangat luar biasa karena selalu bertahan pada posisinya yang tidak menurun ya, masih nomor 2, masih oke ya. Karena terus terang untuk Wearcom ini saya gunakan terus karena satu, dia sudah waterproof sehingga kalau kita pakai hujan-hujanan atau kemana-mana tidak sengaja kecelup pun ini nggak masalah ya. Suaranya juga kenceng, saat kita bicara juga nggak perlu teriak-teriak, ini sudah kenceng, mic-nya ada di sebelah sini tentunya. Dan tentunya yang lebih mengasihkan lagi, sudah bisa dengar radio, kita bisa dengar airband juga dengan suara kualitas RX airband yang sangat baik ya. Oke, kita tinggalkan untuk yang Spot Radio dari Wearcom. Nah, ini adalah urutan pertama dari radio powerful di awal tahun 2024. Ini adalah TIT Radio H8 atau H8. TIT Radio ini sama dengan yang lain-lain, powernya 10 watt, VHF, UHF. Kemudian dia bisa disetting untuk frekuensi amatir, untuk GMRS, dan full unlock. Jadi artinya bisa dari frekuensi amatir sampai selanjutnya ya. Dan itu bisa dilakukan dengan radio ini dengan mencet tombol shortcut yang ada di sini. Kalau untuk yang amatir itu dipakai tombol ke sini, tombol apa nih, bintang. Kemudian untuk yang GMRS pakai yang angka 0 ini sambil tekan tombol PTT baru kita on kan, seperti itu ya. Nah, untuk radio ini kenapa menjadi spesial? Karena radio ini kalau kita memprogram tidak perlu kita gunakan kabel. Kita tidak perlu menggunakan kabel. Kita cukup menghidupkan Bluetooth di radio ini, dan dengan HP Android kita bisa memprogram radio ini melalui HP kita. Kita bisa masukkan frekuensi ke sini dan mengcopy frekuensi ini ke sini ya. Sehingga sangat mudah sekali pada saat kita kerja di lapangan, kita ingin masukin tanpa harus merubah-rubah radio ini, teman-teman ya. Tanpa harus kita mencet di sini, kita sudah bisa program lewat HP kita. Nah, radio ini pun juga sudah saya coba dan hasilnya sangat memuaskan. Radio ini juga sudah Type C, kita bisa cas secara mandiri di baterainya. Dan radio ini sudah bisa tahan terhadap air ya. Bukan dicelup tapi tahan terhadap air. Sini baterainya 2500 tapi gede ya, 2500 tapi gede ya. Kemudian di sini tertulis TIT Radio TD-H8 ya. Oke. Jadi ini radio masa depan, nggak perlu lagi pakai kabel-kabel untuk kita memprogram sebuah radio ya. Cukup dengan Android. Meskipun dia warnanya seperti ini, tapi ini sudah sangat jelas untuk kita bisa
lakukan pemrograman dan sebagainya. Dan EREC-nya juga cukup oke, dia juga medium sama dengan WR-COM WR8 Plus Spot Radio. Ini resipnya oke. Dan yang paling saya senang adalah dari radio ini, dia punya mic gain. Jadi kita bisa atur kekencangan suara kita batas mau sampai kemana gitu ya. Dia bisa melebihi dari WR-COM WR88 Plus Spot Radio, suaranya sangat-sangat kenceng. Kita bisa atur levelnya sampai mentok ya. Tapi kalau kita mau turunin sedikit, kita turunin sampai selevel dengan yang WR-COM ini. Jadi ini yang paling saya senang, karena dengan itu ada fasilitas untuk mengatur audio mic-nya sehingga kita bisa mengatur suara kita. Kalau kekencengan kita turunin, kalau kita suaranya terlalu kecil, kita bisa naikkan gain-nya sehingga suara kita tetap terdengar dengan baik meskipun kita suaranya tidak terlalu keras. Nah, di sini tombol PTT-nya saya senang juga karena di sini ada link tanda orange di sini sehingga kita tahu kalau malam ini adalah PTT. Kemudian ada tombol shortcut dan sekali lagi masih dikasih lampu. Nah, dikasih lampu untuk kita dalam keadaan gelap kita bisa menerangi sekitarnya dengan menggunakan lampu senter yang ada di TIT radio ini ya. Oke, cara programnya sangat gampang, powernya juga powerful, dual band, dan karena ini teknologi baru yang menggunakan Bluetooth di radio yang muncul saat ini, maka ini merupakan inovasi yang terbaik pada radio powerful saat ini, karena kita tidak perlu lagi menggunakan komputer untuk memprogram radio ini. Cukup dengan menggunakan HP Android seperti ini ya. HP Android kita bisa langsung buka aplikasinya ini seperti ini. Kemudian kalau kita ingin hidupin Bluetooth-nya, kita tinggal pencet Bluetooth-nya, dia akan on. Ini tanda Bluetooth-nya on. Kemudian kita masuk di aplikasinya. Kita masuk di aplikasi. Kita coba masuk ya di aplikasinya. Nah, ini sudah masuk. Tinggal kita confirm, kita pilih radionya, kita pakai TIT radio. Dan ini bisa dipakai untuk yang lain-lain juga program ini. Kita belikan Bluetooth-nya ya. Sini TDH8. Kemudian kalau kita mau read dari radionya, tinggal kita read aja. Kita mau nge-read dari radionya. Kita coba. Ya, ini saya mungkin Bluetooth-nya belum hidup. Kita hidupin dulu. Sorry. Kita coba sekali lagi konekkan Bluetooth. Ini kita hidupin. Kita udah pilih radionya ya, TDH ya, kemudian kita hidupin. Kemudian kita mau read yang ada di radio ini. Nah, sudah kebaca teman-teman apa yang ada di radio ini, frekuensinya ataupun namanya nanti ada di HP kita ini. Dia sedang mengirimkan data dari TIT radio ini. Sedang sangat mudah sekali untuk kita bisa pergunakan ya teman-teman. Oke, nah di sini ada beberapa frekuensi yang sudah terinput. Jadi seperti ini contohnya, ada namanya, kemudian power, PTT, kemudian encoder. Frekuensinya di sini duplex ya, bukan duplex, crossband. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi sangat mudah sekali. Dan kalau kita misalnya mau kembalikan lagi, kita mau keluar atau apa, kita write dulu ya. Kita write. Oh, ini sudah nggak ada write-nya. Jadi kalau ada perubahan ya, ada perubahan baru kita write. Kita write di sini. Tapi ini nggak apa-apa, kita write aja untuk membuktikan bahwa kita bisa masuk ke radio ini. Nah, ini program dari sini pindah lagi ke sini. Kalau nggak ada perubahan ya sama saja dengan apa yang kita kirim sebelumnya. Jadi kita kan nggak ngerubah, jadi kita ngirim data dan nanti programnya tidak berubah juga di sini, sama dengan semula ya, seperti itu. Tapi ini adalah proses bagaimana sebuah handphone Anda berinteraksi dengan sebuah HT.
Oke teman-teman, itu dia keunggulan yang baru sekali dari TIT Radio, sehingga ini menjadi satu inovasi yang sangat berguna bagi kita. Oke teman-teman, jadi sudah kita simak, ini ada 6 ya radio ini, dan kemungkinan besar Anda juga sudah ada yang menggunakan radio-radio ini, sehingga apa yang Anda rasakan mungkin hampir sama dengan apa yang saya rasakan, tapi mungkin juga ada yang tidak sama ya. Namanya juga kita memberikan penilaian berdasarkan channel ini. Jadi channel ini saya udah mencobanya ke beberapa komunikasi yang kemudian saya simpulkan di kali ini ya, di pengulasan kali ini. Oke teman-teman, jadi saya nggak perlu panjang lebar lagi untuk menjelaskan satu-satu karena ini sudah ada reviewnya, sehingga Anda tinggal nonton saja. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi ini adalah urutan yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Jadi kalau yang belum masuk di sini bukan berarti tidak bagus, tetap masih bagus teman-teman. Cuman ini adalah rekomendasi yang sudah saya tes untuk radionya, bagaimana ereknya, bagaimana modulasinya, bagaimana dengan keunggulan-keunggulan yang lainnya. Ini sudah saya urutkan. Dan kenapa ini menjadi nomor 1? Karena ini satu-satunya yang belum ada di radio ini semua ya, satu-satunya ini yang bisa diprogram melalui Android, sehingga ini adalah radio yang paling modern saat ini di powerful 10 watt. Oke teman-teman, itu dia rekomendasi kita HT terbaik di awal tahun 2024, full power 10 watt dual band ya. Jadi bagi Anda yang punya radio yang belum masuk di sini, itu bukan berarti tidak baik teman-teman, pasti tetap baik. Tapi ini adalah radio yang sudah saya tes di channel ini, dan kita sudah coba untuk melakukan komunikasi, dan kita coba juga melakukan evaluasi bagaimana radio ini bisa bekerja dengan baik. Dan ini adalah radio-radio terbaik yang sudah saya tampilkan di meja ini. Semoga Anda bisa mengambil manfaatnya dari apa yang sudah saya sampaikan, dan itu bukan berarti harus ya. Jadi tetap kita harus sesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan keinginan kita untuk membeli sebuah radio. Sekian dari saya, dan sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda semua yang bisa menjadi referensi Anda di awal tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bantri, bye-bye.